Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ajak kalian kita temenin suami aku yang ketemu temennya yang udah lama banget nggak ketemu teman-teman. Dia udah kangen banget, sama juga temennya juga udah kangen sih, karena memang selama itu mereka nggak ketemu. Oke, di sini kita jalan. Tadi udah ngelewatin jembatan Bentiring Semarang, teman-teman ya. Kalau warga Bengkulu kayaknya tahu semua daerah itu. Dan ini aku ngelewatin Unip belakang atau Universitas Bengkulu, yang lebih dikenal Unip belakang, teman-teman. Nah, nanti kita ketemu juga di bagian unit depan, lebih dikenalnya begitu. Uh, jadi yang bagian depannya itu dibilangnya unit depan gitu, teman-teman. Nah, ini unit depan ya, teman-teman ya. Jadi memang Universitas Bengkulu ini kalau nggak salah ya, teman-teman ya, itu universitas yang terbesar se-Asia loh, teman-teman. Oke, di sini kita udah mau ngelewatin jembatan hitam, Sungai Hitam. Ini lebih dikenalnya begitu. Nah, kalau udah dari sini, rumah temannya suamiku tuh udah nggak lama, teman-teman. Katanya nanti kalau udah ada batu nisan, itu batu nisan pertama sebelah kiri, itu di situ dia, teman-teman. Nah, kalau ini batu nisannya sebelah kanan. Aku sama suamiku udah debat sih, teman-teman. Aku bilang sebelah kiri ya. Enggak, katanya yang batu nisan pertama. Ya udah, karena memang keadaannya kosong, jadi suamiku telepon dulu temennya buat pastiin. Ternyata bener kan, dia salah. Jadi kami lanjut jalan menuju ke rumahnya temennya suamiku. Ke depan lagi itu kita melewati Selamat Group. Nah, kita jalan lagi, nggak jauh sih dari situ. Ini udah ada toko buah. Ya, ini udah sampai, teman-teman. Itu kita disambut sama istrinya teman suamiku, karena teman suamiku lagi di belakang. Oke, ini kita udah sampai. Sekarang istrinya lagi mau panggilin suaminya. Tuh aku liatin usaha temanku ya, teman-teman. Jadi tuh dia tuh punya usaha batu nisan, teman-teman. Jadi siapa yang mau pesan batu nisan buat daerah Bengkulu, khususnya daerah sekitaran Sungai Hitam, boleh banget ya kesini ya, teman-teman ya. Kalau masalah harga nanti bisa dibicarain sama orangnya. Itu contoh yang dia bisa bikin ya, teman-teman. Nah, buat ini juga dia bisa tuh. Nah, selain usaha batu nisan tadi, jadi temanku sama suaminya, teman suamiku sama istrinya tuh dagang bensin juga, teman-teman. Nah, itu temannya suamiku udah keluar, teman-teman. Mereka udah salim-saliman. Ya, mereka udah tua. Kita mah memang udah tua, teman-teman. Di situ dia sama anaknya nih, mereka asik ngobrol, biarin dulu dia ngelepasin kangen sebelum mereka cerita-cerita. Yang 7 tahun yang mana? Dapat ini. Itu mereka ceritanya asik banget. Biasa ya, teman-teman, kalau kita ketemu teman lama itu yang ditanya ya masalah anak, masalah rumah, tentang usaha atau kerjaan gitu ya, teman-teman. Ini kita salah fokus. Ini dibikinin kopi sama teman istrinya teman. Jadi di sini kita salah fokus sama kalungnya teman anak, kalung anaknya teman suamiku, teman-teman. Tuh, aku tuh dari gagal fokus aja, jadi mau tanya nggak ya udah, berhubung aku ceriwis aku tanya. Obat itu. Kalung apa itu?
Ida itu apa maksudnya, apa itu? Kalian kan buah bola kalau kayaknya orang tuh buah rembiul mah. Itu banyak buah rembiul. Enggak. Itu ibaratnya kalau ada penyakit itu yang berubah warnanya. Tapi alhamdulillah nih ya. Berubah gitu. Tuh teman-teman, sampai suamiku juga penasaran. Jadi teksturnya itu keras banget teman-teman. Katanya teman suami itu pas dia ngebolongin buat masukin tali buat kalung itu keras banget teman-teman, sampai ada soplak itu kan. Jadi tuh itu kalungnya itu katanya namanya itu rembiul, rembiul kalau nggak salah, rembiul ya teman-teman ya. Jadi dia tuh belinya di pasar yang apa, di tempat orang-orang yang jual kembang-kembang, ada juga telur angsa gitu teman-teman, di situ belinya. Buat namanya dia berbeda sama istrinya teman-teman. Rembiul namanya. Tradisi itu hitam, dua hari makin langsung hitam buat. Ida itu warna aslinya memang sih itu. Iya itu aslinya. Yang mana? Itu. Oh itu aslinya. Hitam kucing orang gimana hitam? Habis mah kebakaran itu tahu. Nah jadi tuh warnanya bisa berubah kalau dalam keadaan anaknya sakit teman-teman. Wallahu alam ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih teman-teman, kita lagi asik ngobrol, ternyata ada pelanggannya. Dia mau pesan buat batu nisan yang orang tuanya baru meninggal teman-teman. Itu dia lagi pilih-pilih batu nisan yang mana, dia lagi tanya-tanya harga. Karena setiap model dan ukuran itu harganya berbeda ya teman-teman. Ini kalau yang besar ini hari tadi. Berapa nih? 800. Kalau kecil ini oh 800 yang ini ya. Kalau yang masang belum masang ya? Belum masang. Kalau tulis nama beda lagi, tambah lagi. Kok murah lagi? Tidak kalau tuh misalnya kan ini kan belum tulis nama. Ya. 800 tuh belum tulis nama kan? Oh nama. Di sini suamiku lagi tanya, berapa lama sih kamu belajar bikin batu nisan begini katanya. Dia penasaran tuh. Nah, buat pembuatan namanya ini suamiku penasaran banget teman-teman. Dia sampai minta kasih tahu gimana sih bikinnya gitu. Oh, apa nama tuh? Stiker mah polos, kan? Polos. Nah, kita kan buka di buah jadi urutannya sini ya. Kan? Sudah itu sudah mereka. Iya. Itu loh, kalau yang keras itu stiker dari makan, plastik dari makan, cuma batu makan. Dia mau jadi dia. Iya. Dia mau jadi. Bukan pesan ini mana? Iya, bikin kami bisa bikinnya. Pokoknya mana orang bikin ada casting apa? Casting apa namanya? Ah, bisa bikin itu. Kuning dia itu kan? Eh, ya, dia itu. Berapa ini? Oh, itu kan cuma bayar di laminasi itu kan cuma 20.000. Bikin ini ya kan bacanya itu jualnya bisa nyampe 150 100 lebih. Kalau yang awalnya itu cabut pakai apa itu? Setelah dijelasin ternyata memang nggak susah teman-teman ya, karena kalau memang kita jalanin itu memang gampang ternyata, tapi tetap mau belajar ya teman-teman ya. Sampai-sampai sudah dijelasin sama teman suamiku, kata suamiku dia mau bikin buat usaha gantungan dinding lah inilah gitu katanya. Tuh itu dia dikasih lihat contoh-contoh bentuk tulisannya, nanti tinggal diantar ke print apa gimana, pokoknya begitulah teman-teman. Aku nggak begitu aku dengerin, bukan nggak dengerin, nggak begitu paham sih ngejelasinnya gitu loh. Sebenarnya udah paham pas dia cerita tuh paham, tapi buat cerita lagi di sini aku kurang paham, maaf ya teman-teman ya.
Tapi intinya kalau mau bikin usaha itu memang harus belajar sama ditekunin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nggak asal kita mau punya niat mau pengen itu nggak bisa ya teman-teman ya, karena teman suamiku dia itu belajar dulu sambil kerja di tempat orang baru bisa bikin usaha sendiri. Oke teman-teman, itu sekilas tentang usaha batu nisannya teman suamiku. Selain batu nisan, dia juga punya usaha jual bensin teman-teman. Nah, kalau buat bensin ini dia memang uangnya itu tiap hari teman-teman dapatnya, karena kan bensin itu memang semua kendaraan memang pakai bensin. Dan juga kalau di Bengkulu ini teman-teman, apa namanya tuh, pom bensin atau Pertamina itu antrinya panjang banget teman-teman. Jadi kalau panjang kan orang tuh kan jadi males. Dan juga teman-teman, posisi kontrakan teman suamiku ini pas banget di belakangnya itu laut teman-teman, dan otomatis kan memang banyak pelayan yang tinggal di daerah di sini. Nah mereka itu untuk kapalnya itu mereka kan udah pakai bensin teman-teman. Dan juga kalau beli ke Pertamina itu nggak boleh bawa apa ya, jerigen apa namanya tuh, buat apa pokoknya nggak boleh bawa tempat lah di Pertamina. Jadi memang harus pakai motor sama mobil, dan juga antrinya panjang. Nah, jadi mereka itu belinya di eceran begini teman-teman. Dan itu alhamdulillah berkah banget buat teman suamiku teman-teman, karena dari usaha ini mereka bisa buat hari-harian, buat bayar sewa sama buat cicilan teman-teman. Karena mereka ada cicilan katanya, karena mereka kan jadi apa, buat beli tanah, mereka juga udah beli kebun teman-teman, dari usaha batu nisan sama ini, sama apa namanya nih, sama apa, usaha bensin. Nah karena mereka usaha bensin, mereka kemarin ngajuin pinjaman juga, jadi mereka beli mobil. Nggak bagus sih teman-teman, tapi cukuplah buat kemana-mana sama buat antri bensin. Dan bensinnya itu dia belinya pakai mobil, nanti disedot apa dikeluarin gitu teman-teman. Nanti di akhir video aku liatin, ini apa, ini dia mau apa, kayak udah mau ngambil bensin dari mobilnya gitu teman-teman. Dan juga untuk usaha bensin ini katanya lumayan banget, karena sehari itu dia bisa, kalau memang lagi rame banget, dia bisa jual sampai 50 sampai 60 liter teman-teman. Karena kan memang posisi tempat dia jualan tuh bagus banget teman-teman, udah di pinggir jalan gede, pelayan banyak yang beli. Dan juga apa, orang pada males ngantri buat ini, buat ngantri bensinnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah salam-salaman, udah gak kerasa kita udah dari jam berapa tadi sampai malam kita ngobrol, karena memang lama banget gak ketemu, udah kangen mereka. Di sini udah dulu ya teman-teman videonya. Aku mau pulang juga, ini udah mau pulang. Buat video selanjutnya ditungguin teman-teman ya. Terima kasih yang udah menonton. Buat teman-teman yang belum support channel aku, bantu channel aku ya teman-teman ya, biar bisa berkembang. Bantu subscribe, like, komen, dan share juga video aku jika video aku sedikit bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.